Selamat pagi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai fungsi-fungsi dari setiap organel sel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kita mulai dari sel hewan. Yang pertama, membran nukleus. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi isi sel dan juga sebagai pintu masuk atau keluarnya zat-zat yang dari dalam sel ataupun dari luar sel. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma terdiri atas dua bagian, yaitu sitosol yang merupakan cairan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti enzim-enzim, garam, ion-ion, dan lain-lain. Sedangkan bagian yang kedua yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton ini berfungsi untuk membentuk sel. Jadi sel itu bisa berbentuk seperti itu dikarenakan adanya sitoskeleton. Kemudian selanjutnya badan Golgi. Badan Golgi ditunjukkan dengan warna hijau pada gambar saya seperti ini. Badan Golgi ini berfungsi membentuk kantung atau berfungsi untuk membentuk kantung yang berfungsi pada saat proses sekresi. Kemudian sentriol. Sentriol pada sel hewan berfungsi untuk membentuk mikrotubulus yang berfungsi dalam membantu proses pembelahan sel. Yang selanjutnya mikrotubulus. Seperti yang kita bahas tadi bahwa sentriol menghasilkan mikrotubulus yang berfungsi dalam proses pembelahan sel. Jadi si mikrotubulus ini berfungsi dalam proses pembelahan sel agar sel tersebut dapat membentuk sel yang baru. Yang selanjutnya vakuola. Vakuola ini terdiri atas dua jenis, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan hanya terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, sementara vakuola kontraktil tidak terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Akan tetapi, vakuola kontraktil hanya terdapat pada hewan-hewan uniselular atau hewan-hewan yang bersel satu. Contohnya seperti dalam kingdom Protista ataupun sebagian dari kingdom Fungi. Dan juga ada sebagian dari kingdom Monera. Selanjutnya, kita masuk ke mitokondria. Mitokondria pada sel hewan berfungsi untuk membentuk energi dalam bentuk ATP. Kemudian, nukleus. Nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sel. Kemudian, lisosom. Lisosom ini berfungsi untuk mencerna sel-sel yang sudah tidak aktif lagi, ataupun juga lisosom ini bisa mencerna zat-zat asing yang akan masuk ke dalam sel. Selanjutnya, nukleolus. Nukleolus berfungsi untuk membentuk RNA dan juga membentuk protein untuk disalurkan ke retikulum endoplasma yang akan berguna dalam proses pembentukan ribosom agar dapat membentuk protein yang lebih sempurna lagi. Kemudian, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi atas dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk membentuk karbohidrat, lemak, dan zat-zat lainnya. Sementara retikulum endoplasma kasar ini ditempeli sebuah titik-titik kecil yaitu ribosom yang berfungsi untuk menyalurkan protein dari nukleus menuju ke ribosom. Yang berfungsi untuk menyalurkan protein dari ribosom menuju ke nukleus. Sedangkan retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom, makanya dia tidak bisa menghasilkan protein. Yang selanjutnya adalah ribosom. Ribosom berfungsi untuk membentuk protein. Selain itu, retikulum endoplasma pada sel hewan juga berfungsi untuk mendetoksifikasi zat-zat berbahaya yang ada pada sel hewan. Dan yang terakhir adalah membran nukleus. Membran nukleus ini berfungsi untuk pemisah nukleus dari organel sel lainnya dan juga berfungsi untuk melindungi nukleus dari zat-zat asing yang akan masuk ke dalam nukleus. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa organel sel yang dimiliki hewan tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Yang pertama adalah lisosom. Lisosom pada sel hewan tadi seperti yang saya jelaskan bahwa lisosom berfungsi untuk mencerna sel-sel yang sudah tidak aktif lagi dan juga mencerna zat-zat asing yang masuk ke dalam sel. Nah, ternyata lisosom ini sebenarnya tidak ada pada sel hewan ataupun ada tapi sangat jarang sekali, bahkan hampir tidak ada, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Firna pada saya waktu sebelumnya. Jadi, saya juga tidak tahu kenapa lisosom ini bisa ada pada sel tumbuhan pada Google.
Padahal yang Ibu Firna bilang kepada saya bahwa lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan, tidak terdapat pada sel tumbuhan. Yang selanjutnya adalah sentriol. Seperti yang saya jelaskan sudah tadi, sentriol ini berfungsi untuk mensintesis mikrotubulus dalam proses pembelahan sel. Ternyata sel tumbuhan tidak memiliki sentriol ataupun mikrotubulus dikarenakan sel tumbuhan itu tidak melakukan proses pembelahan sel. Selanjutnya, saya akan bahas tentang organel sel pada tumbuhan. Fungsi organel sel pada tumbuhan. Yang pertama adalah membran nukleus. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel berfungsi sama seperti sel hewan tadi, berfungsi untuk melindungi isi sel dan juga berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat yang akan masuk ataupun keluar dari sel tanaman. Selanjutnya sitoplasma. Seperti yang saya bilang tadi, sitoplasma itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu sitosol dan juga sitoskeleton. Sama halnya pada sel hewan, sitoplasma pada sel tumbuhan juga berfungsi fungsi dari sitoplasma pada sel tumbuhan ini berbeda dari fungsi sitoplasma pada sel hewan. Pada sel tumbuhan, sitoplasma berfungsi untuk mencerna zat-zat kimia di dalam sel tumbuhan. Kemudian yang selanjutnya vakuola. Seperti yang saya jelaskan tadi, vakuola pada sel hewan maupun pada sel tanaman itu tidak memiliki vakuola kontraktil. Yang ada hanya vakuola makanan. Yang sama halnya dengan sel hewan, vakuola makanan pada sel tumbuhan juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya, retikulum endoplasma. Pada tanaman, retikulum endoplasma juga terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan juga retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus juga sama pada sel tumbuhan juga sama pada sel hewan, berfungsi untuk membentuk karbohidrat, lemak, dan zat-zat lainnya. Sementara retikulum endoplasma kasar dia ditempeli oleh ribosom yang berfungsi sebagai jalur pintu masuknya protein dari ribosom yang akan dikirim ke sistem endomembran. Selanjutnya, nukleus. Nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas atau kegiatan sel. Kemudian, polinukleus. Polinukleus berfungsi sebagai tempat menukarkan molekul antara nukleus dan juga sitoplasma. Kemudian nukleolus. Nukleolus ini berfungsi untuk mensintesis RNA dan juga protein. Yang selanjutnya ribosom. Ribosom ini berfungsi untuk mensintesis protein sama halnya dengan pada sel hewan. Selanjutnya badan Golgi. Badan Golgi pada sel tanaman itu berfungsi sebagai tempat mensintesis karbohidrat ataupun juga bisa juga untuk mensintesis polisakarida kompleks pada dinding sel. Kemudian dinding sel. Dinding sel pada tanaman ini berfungsi untuk membentuk struktur sel tumbuhan. Dan karena hal itulah, sel tumbuhan ini bentuknya selalu tetap atau sama dengan sel tumbuhan maupun jenis-jenis yang berbeda. Tidak sama dengan sel hewan ataupun manusia. Tidak sama halnya dengan pada sel hewan. Pada sel hewan itu tergantung hewan itu jenisnya apa, maka bentukan selnya itu akan berubah. Sementara pada tanaman, maupun tanaman itu jenisnya apa saja, mau itu Rafflesia arnoldi ataupun jenis bunga anggrek, sel pada tumbuhan itu bentuknya akan tetap sama dikarenakan adanya dinding sel. Maka dari itulah sel tanaman itu lebih kaku daripada sel hewan. Kemudian kita akan bahas bagian-bagian organel sel pada tumbuhan yang tidak ada pada sel hewan. Yang pertama adalah kloroplas. Seperti namanya, kloroplas ini merupakan tempat untuk memproduksi klorofil yang merupakan zat hijau daun yang berfungsi untuk memberi zat hijau pada daun dan zat hijau daun itu berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis untuk dijadikan makanan bagi tumbuhan tersebut. Kemudian peroksisom. Peroksisom ini berfungsi untuk metabolisme produk sampingan dari hasil fotosintesis. Selanjutnya, plasmodesmata. Plasmodesmata berfungsi sebagai saluran tempat di mana molekul diangkut dari luar maupun dari dalam sel. Dan bagian-bagian tersebut tidak terdapat pada sel hewan. Baiklah, sekian saja dari presentasi saya. Terima kasih.